Maju dong. Aduh, kita sudah rapat dengan Menteri ATR BPN memberikan evaluasi yang luar biasa bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera membenahi tata ruangnya. Yang kedua, mendorong RDTR-nya untuk segera berproses karena lama tidak berproses dan banyak daerah-daerah yang prosesnya mandek. Sehingga pada kesempatan ini kita mensinkronisasikan untuk pada ujungnya adalah untuk dua hal. Pertama, terbangunnya iklim investasi yang sehat. Yang kedua, terbangunnya postur lingkungan yang sehat. Sehat itu bebas penyakit dan bebas bencana. Ini kedua hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang menggembirakan pada saat ini adalah ditemukannya solusi dari normalisasi sungai dan solusi dari terkuasainya ruang hulu oleh para pengembang. Nah, kemudian solusinya nanti akan segera dibahas minggu depan di Kementerian PUPR, sehingga kegiatan normalisasi sungai dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai melalui giring dan sejenisnya. Ini langkah-langkah strategik yang kita lakukan, yang insya Allah lah berbagai hal di Jawa Barat dan hambatannya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerjasama antara Pemprov Jabar dan Kementerian ATR BPN. Kang, sejak kapan Kang terjadi perubahan tanah dari negara ke milik pribadi? Itu Menteri Pak ATR yang jelasin. Boleh. Jadi gini, pertama soal isu RTR ini, ada 10 kabupaten di Jawa Barat yang belum merevisi dan tidak sesuai dengan kondisinya. Karena itu harus segera direvisi. Kerasan Pak. Kedua, target LTTF baru 17%. Ini yang membuat perizinan indikator. Kenapa? Zoomingnya nggak ketahuan. Oke, karena semua izin kegiatan apapun itu kan dimulai dari kegiatan kemanfaatan kesesuaian bermanfaatan luas. Karena itu KPR. Dia bilang penguasaan ruang hulu ya. Disampaikan sempadan sungai, bibir sungai kan ada tanah. Tanahnya ini kan hampir semua dikuasai oleh masyarakat. Ini udah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, karena itu solusinya apa? Ini yang akan menghambat semua proses peredaran sungai. Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Sungai. Jadi kita akan terbitkan sertifikat untuk Balai Besar Sungai. Kalau BWS sumber daya air tidak mempunyai duit untuk pupuknya akan ditanggung oleh Pemda Provinsi. Sehingga semua aset tanah sempadan sungai itu menjadi asetnya negara. Supaya ke depan masyarakat tidak bisa mempunyai klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai. Sehingga itu sebagai ekosistem ke depan. Ya, bagaimana dengan yang sudah kadung, yang sudah ada sertifikatnya, akan kita kaji. Kalau prosesnya nggak benar, diperbaiki. Prosesnya nggak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan sertifikatnya. Tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, jangan bangun ada pengadaan tanah, jangan di lima, ya kan? Tapi kalau memang itu tanah negara, prosesnya nggak benar, dia ngotot, ya mungkin kalau pada peredaran solusinya ada kehakiman, sifatnya kehakiman, tidak pakai appraisal, tapi kehakiman, karena itu bukan haknya. Tapi kalau yang haknya nanti ada pengadaan tanah. Oke? Cukup? Solusi ya? Solusi ini diharapkan jangka panjang ekosistemnya terjaga, investasi tidak terganggu, kepastian hukum ada. Kang, soal water tank itu Kang ngomong yang di Saya sudah minta wali kota karena itu ranahnya wali kota. Pak Wali silakan water tank. Ya, terkait dengan water tank, secara proses hukum kan memang sudah ada gugatan juga, tapi di proses itu memang
dimenangkan oleh kita. Kemudian kita udah konsultasi dengan UI, ada kajian teknis dari UI, intinya ada penguatan terhadap fondasi untuk keselamatan watertank. Nanti kita laporkan ke Pak Gubernur selesai proses. Berarti nggak jadi direlokasi ya, Pak? Ke Pak Wali Kota, jangan biarkan rakyatnya mengalami ketakutan karena water tank. Ya. Kalau secara teknis misalnya bisa diperkokoh, dihilangkan rasa takutnya perkokoh saja. Ya, solusi. Berarti nggak jadi direlokasi, Pak, nanti? Kan tuntutannya direlokasi. Kajian setelah di Lemtek. Oh, oke. Ya. Makasih, Pak. Kang, tadi sempat sidak di awal Kang, itu temuan apa aja Kang di kantor Depok Kang? Tadi sempat keliling Pemkot. Ada sampah ya, Pak? Ada sampah Ya, tadi di depan. keliling Depok, pesan saya satu ke Pak Wali Kota dan timnya agar pengelolaan kebersihannya ditingkatkan. Itu pesan. Pak Wali, laporan untuk warga Jabar, warga Bogor, warga Bekasi, Depok, Karawang, Kota Bekasi. Daerah aliran sungainya sudah ada solusinya. Pak Menteri dijelasin solusi tanah yang dikuasai oleh perusahaan di daerah aliran sungai. Kalau tanah yang belum ada sertifikat, yang belum ada memiliki, akan disertifikatkan oleh Pemda Jawa Barat atas nama HPL-nya Balai Sungai. Kalau yang sudah ada kadung ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar dan memang bukan haknya akan kita batalkan. Tapi kalau prosesnya benar dan kemudian itu adalah haknya dia benar, akan kita pertahankan. Tetapi kalau ada pengadaan tanah, maka ada dua solusi untuk pelebaran. Kalau sudah ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia, nggak ada sertifikat. Kalau ada sertifikat salah, maka yang bersangkutan akan ada kehakiman atau jalan kembangkan. Tapi kalau dia prosesnya benar, maka akan menggunakan pengadaan tanah secara Terima kasih. Ya, ini solusi yang dilakukan oleh Menteri Kebanggaan kita untuk masyarakat Jawa Barat, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai biaya pengukuran seluruh daerah aliran sungai agar Jawa Barat bebas banjir. Terima kasih. Assalamualaikum. Kang, udah Kang. Sedikit, Pak. Iya. Diantar dong. Saya mau nanya, tapi sore kita mau nanya. Ini oh, kegecek. Apa? Enggak, kalau anjir itu tadi. Mau cek dulu kalau apa enggak?